Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan perbincangan menarik kita tentang mewangi tuntunan Nabi. Nah, Ustadz, ini ada kabar kalau misik itu ada yang bisa untuk menakut-nakuti jin. Ya, ini gimana itu? Apa benar atau enggak itu, Ustadz? Iya. Sampai-sampai ada yang mengatakan ini asli misik. Oh, jadi kalau bisa nakut-nakuti jin itu misiknya asli gitu? Katanya begitu. Gitu ya? Masya Allah. Katanya begitu. Karena ini sampai jinnya ketakutan, sampai teriak-teriak. Nah, persoalannya adalah itu jinnya beneran apa acting? Gitu. Ya. Karena kita harus ingat bahwa para ulama sepakat kita itu tidak boleh mengikuti, tidak boleh mempercayai perkataan dari jin. Para ulama mengatakan tidak dibenarkan berita dari jin, termasuk aktingnya jin. Makanya tidak ada hadis riwayat Rawahul ada jin gitu, nggak ada ya. Mereka bisa melihat kita tidak bisa melihat mereka. Maka contohnya ketika ada jin mengaku muslim, bagaimana kita dapat menelusuri ngerti keluarganya, silsilahnya seperti apa, tinggal di mana, kemudian pergaulannya selama ini bagaimana. Jangankan jin, buzzer aja ya ada yang bisa ngaku-ngaku muslim padahal bukan, itu kan. Artinya pengakuan jin itu sama sekali tidak dapat dipercaya menurut kesepakatan para ulama, menurut jumhur ulama, menurut banyak ulama. Nah, salah satu dalil yang menunjukkan bahwa jin itu pendusta itu dapat kita jumpai dalam hadis Sahih Bukhari berkenaan dengan Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah radhiyallahu an itu satu ketika pernah mendapatkan amanah dari Rasulullah Muhammad SAW untuk menjaga zakatul fitri. Zakat yang dikeluarkan di bulan Ramadan ketika hendak lebaran, karena mau Idul Fitri, kembali berbuka, bukan kembali kepada Al-Fitrah. Kalau kembali kepada Al-Fitrah itu pembahasan kita di setiap pekan sekali. Insya Allah kita akan bincang mengenai kitab Al-Fitrah, Haqiqatuha wa Madzahibun Naswiha. Ini membahas Al-Fitrah. Ini bukan. Ini mengenai zakatul fitri. Nah, ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu sedang menjaga di hari pertama, lalu datanglah jin menyerupai manusia. Dia menumpahkan makanan kemudian mengambilnya, sehingga ditahanlah. Tapi kemudian jin itu mengatakan bahwa dia punya keluarga, intinya minta dilepaskan begitu. Ini ditangkap karena menyerupai manusia begitu ya. Dan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kemampuan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu untuk menahannya. Artinya walaupun ini kalau jin itu kan pada asalnya memang gaib, tidak tampak, tetapi ini dapat menahannya. Kemudian besoknya Rasulullah SAW menanyakan mengenai hal tersebut, dan Abu Hurairah radhiyallahu an, kan apa yang kamu lakukan terhadap tawananmu? Diceritakanlah kejadiannya oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Maka Rasulullah Muhammad SAW menunjukkan bahwa jin itu akan kembali lagi, ya. Kata Rasulullah, dia telah berdusta padamu dan dia akan kembali lagi. Beliau bersabda, ama innahu qad kadzabaka. Nah, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu an, kemudian malamnya itu, wah ini kan sebelumnya sudah disampaikan begitu oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari kedua ternyata betul kembali lagi. Dan Rasulullah Muhammad SAW bersabda persis redaksinya dengan hari pertama, yakni dia telah berdusta kepadamu dan dia akan kembali lagi. Maka di hari ketiga Abu Hurairah ini benar-benar menunggu ini, karena kan sebelumnya sudah dikabarkan oleh Rasulullah dan kembali. Dan kemudian hari kedua Rasulullah Muhammad SAW juga menyampaikan begitu. Maka hari ketiga benar-benar menunggu ini, betul-betul menunggu Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu, dan ternyata betul dalam tanda petik orang itu kembali. Nah, kemudian dia mengajarkan, jika engkau hendak tidur, bacalah ayat kursi.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum itu hingga menyelesaikan ayat itu. Faedahnya Allah akan senantiasa menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu hingga pagi hari. Masya Allah. Maka mendapatkan ajaran yang sangat berharga ini, Abu Hurairah pun melepaskan dan ketika pagi hari Rasulullah SAW kembali datang dan bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama di hari pertama maupun kedua. Apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam? Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, dia mengaku bahwa dia mengajarkan suatu kalimat yang Allah beri manfaat padaku jika membacanya. Sehingga aku pun melepaskan dirinya. Nabi SAW bertanya, apa kalimat tersebut? Maka Abu Hurairah radhiyallahu an menuturkan, dia mengatakan kepadaku, jika aku hendak pergi tidur, maksudnya keranjang, hendaklah membaca ayat kursi hingga selesai, yaitu bacaan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lalu dia mengatakan kepadaku bahwa Allah akan senantiasa menjagaku dan setan pun tidak akan mendekati hingga pagi hari. Itu. Dan para sahabat itu rupanya mendengar itu kan semangat melakukan kebaikan sehingga senang dengan itu. Nah, lalu apa yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW? Ama innahu qad sadaqaka wa huwa kadzub. Artinya Rasulullah SAW mengatakan bahwa adapun dia waktu itu, yakni tadi malam itu, berkata benar, namun asalnya dia adalah kadzub. Dia dia adalah apa namanya? Pihak yang banyak berdusta gitu ya. Artinya ini mengisyaratkan bahwa nggak boleh kita percaya itu, nggak boleh kita percaya. Apalagi sesuatu yang jelas takrifnya. Kalau itu menyelisih, misalnya takrifnya misik itu memang dari rusa, lemak yang dari bagian dari rusa yang bersifat berminyak begitu. Lalu kemudian ada muncul misik-misik yang lain yang nggak jelas bahannya, lalu dikatakan ini jinnya ketakutan, maka itu sama sekali tidak dapat dijadikan sebagai acuan. Nah, begitu pula nanti ketika ada yang mengatakan, contohnya pada saat awal COVID-19 mengatakan berdasarkan pengakuan jin. Nah, itu kan terbukti bahwa apa yang disebut sebagai pengakuan jin itu salah besar. Ada seseorang yang mengatakan bahwa COVID-19 ini tidak akan menimpa, tidak akan mengenai Muslim. Kalau ada Muslim yang kena, itu adalah Muslim yang banyak maksiat, pendurhaka. Tapi ternyata yang terjadi adalah saudara-saudara kita yang soleh, yang terjaga, yang banyak amalnya, dan terkena. Banyak sekali orang-orang alim yang wafat. Itu semua sudah lebih dari cukup. Dan sebagai seorang muslim, hendaklah kita ini memiliki mikyas, memiliki acuan yang jelas dalam menilai sesuatu. Karena itu, kalau ada yang mengatakan ini asli, dengan alasan jinnya ketakutan, iya kalau takut lah. Kalau acting, ya nggak pinter acting aja bisa bikin sinetron, apalagi apa namanya yang kita tidak ketahui asalnya, ini yang sudah belajarnya bertahun-tahun dan tidak tampak oleh mata kita, kita tidak pernah tahu itu. Jin yang sekarang ini sama nggak dengan yang kemarin? Itu. Yang teriak-teriak itu, oh itu di kantongmu ada, itu kamu ada, Nah. Saya jadi teringat ketika saya kuliah ada orang yang sedang meruqyah begitu, membacakan ayat kursi dan ternyata dikoreksi oleh jinnya, bacaannya salah itu. Nah, tapi sekali lagi bahwa dalam menilai sesuatu, apalagi dalam urusan-urusan yang telah digariskan, dituntunkan, terlebih untuk hal-hal yang sangat khusus, maka hendaklah kita ini berusaha memahami secara presisi. Misik ini satu-satunya disebutkan dalam Al-Quran. Misik ini. Nah, selain nanti ada kafur ya, tapi sebagai parfum satu-satunya disebutkan dalam Al-Quran. Misik ini satu-satunya yang dijadikan sebagai tuntunan bagian dari syariat ketika bersuci. Maka memahaminya nggak boleh main-main. Kita perlu berusaha dengan setepat mungkin, sepresisi mungkin.
acting takutnya jin itu sama sekali tidak dapat dijadikan sebagai acuan. Jadi ya, pengakuan jin tidak dapat dijadikan sebagai acuan. Kenapa? Karena tadi jelas dalam Sahih Bukhari, kita ini dilarang untuk mempercayai omongannya jin. Itu. Alhamdulillah ya. Jadi jamaah sekalian, jangan suka rawahul jin gitu ya. Sukanya kok ngikuti yang perkataan pihak yang telah ditetapkan sebagai pihak yang suka banyak berdusta. Marilah kita kembali kepada tuntunan yang sebaik-baiknya dari agama kita ini. Nah, satu poin di situ ya tadi. Bahkan ketika pas benar dapat diverifikasi. Itu kalau yang pas benar, itu pun Rasulullah mengingatkan bahwa jin itu pendusta. Dan kita bisa memverifikasi sesuatu itu benar karena Rasulullah yang menegaskan perkataan itu benar ya. Sementara untuk memverifikasi parfum ini benar nggak, asli nggak, ya berarti memang perlu yang ahli di situ. Bukan karena jinnya kemudian teriak-teriak yang belum tentu takut. Jangan-jangan malah kita diketawain itu. Lalu menganggap bahwa, oh ini asli. Sekali lagi, untuk menilai misik itu asli atau tidak, caranya bukan dengan memanggil jin. Ya Allah, ya Rahman. Alhamdulillah, semoga Allah Ta'ala berikan kita rezeki iman, Islam, rezeki ilmu yang benar, dan kemudian bersungguh-sungguh beramal berdasarkan ilmu yang benar itu, yang tadi ya mikyasnya adalah dari Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.